Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para mahasiswa sekalian. Pada kesempatan kali ini kita mencoba mendemokan tentang pemakaian Dev C++ sebagai editor untuk pemrograman kita. Setelah Anda install Dev C++ yang mungkin kemarin sudah Anda download duluan lewat link yang diberikan, selanjutnya halaman Dev C++ Anda akan terbuka seperti layar yang tampak pada layar saya ini. Maka untuk memulai Dev C++, kita bisa memulainya lewat File, New, kemudian Source File, atau bisa kita klik langsung gambar New yang ada di pojok kiri atas. Selanjutnya kita pilih adalah Source File. Pada kondisi Source File ini kita mengetikkan coding, secara otomatis dari editor ini diberikan semacam nomor baris. Lewat nomor baris ini kita ketikkan perintah-perintah dari bahasa C yang mungkin ada di dalam contoh-contoh modul Anda. Misalnya, untuk kita memulai program pertama, kita mengetikkan apa yang dinamakan dengan include stdio.h. Include stdio.h ini adalah file header yang digunakan oleh library C untuk mengatur standar input-output dari program ini. Misalnya nanti tampilan layar, kemudian input keyboard, dan segala macamnya diatur oleh library ini agar bisa komputer menerjemahkan bahasa-bahasa yang kita ketikkan atau perintah-perintah yang kita ketikkan lewat program ini. Selanjutnya di baris kedua, kita ciptakan semacam modul yang akan dikerjakan, yang akan dijalankan. Misalnya integer main, artinya integer ini adalah int ini adalah menyatakan bahwa program utama main ini yang dibuat dengan buka kurung tutup kurung, kemudian programnya dibuat dengan begin kurung kurawal seperti itu, secara otomatis akan muncul kurung tutupnya. Integer main ini maksudnya bahwa modul atau fungsi main ini akan dijalankan dan akan melahirkan semacam variabel integer outputnya yang kira-kira jika terjadi error dia akan 1, jika terjadi 0, jika 0 dia akan tidak error. Ya, kita contohkan, saya ingin menampilkan tulisan di layar komputer, saya belajar pemrograman coding, maka dengan perintah printf, jadi perintahnya seperti itu, printf, kemudian di dalam kurung kita beri kutip 2. Nah, kutip 2 yang akan kita, di dalam kutip 2 yang akan kita tampilkan adalah informasi yang akan tampil di layar. Misalnya, hello world, saya lagi belajar pengantar coding. Begitu, di akhirnya kita buat backslash n. Backslash ini n ini menunjukkan bahwa akan ada baris baru setelah ditampilkan hello world, saya lagi belajar coding, satu baris, kemudian kursor yang blink ini akan pindah ke bawah. Jangan lupa di akhir perintah kita tutup dengan titik koma seperti itu. Oke, selanjutnya kita bisa memastikan fungsi ini tidak error. Jika error akan kembali 0, kita buat return 0 seperti itu. Oke, ini program satu baris untuk menampilkan informasi di layar. Jika program ini sudah Anda ketik, Anda ingin jalankan, maka pilih execute.
Sebelum dijalankan nanti program akan menanyakan bahwa file ini akan disimpan atau tidak. Jadi harusnya disimpan dulu karena yang file ini belum kita ketik, belum kita simpan, yang masih untitled namanya, untitled 1. Kemudian kita execute langsung, misalnya sebelum disimpan boleh compile, kemudian run, compile run atau F11. Oke, program akan menanyakan ke kita simpan filenya di mana. Simpan filenya di mana. Oke, di layar saya seperti itu ya, save as file, simpan filenya di mana, yang ini. Selanjutnya nama filenya kita buat misalnya latihan 1. Latihan 1, source filenya kita buat dalam bentuk C source file. Oke, latihan 1 C source file. Jadi kalau nanti ada latihan-latihan yang mestinya Anda kerjakan, buat nama filenya latihan-latihan sesuai dengan latihannya. Latihan 1 C source file. Kemudian save as type-nya adalah .c karena bahasa yang kita gunakan adalah bahasa C yang ini. Bahasa C, kemudian kita save. Oke, selanjutnya program akan dijalankan seperti tampilan ini. Seperti tampilan ini. Jadi ada tulisan Hello World, saya lagi belajar pengantar coding di atas. Oke, nah, begitu kira-kira gambaran tentang bagaimana penggunaan program ini untuk pertama sekali. Oke, begitu ya mungkin. Selanjutnya Anda bisa lakukan dengan file-file lain, kemudian Anda ketikkan. Misalnya untuk file berikutnya kita buat file baru, misalnya source file. Kemudian kita ingin mengetikkan satu latihan lagi, misalnya include stdio.h, ya, include stdio.h. Kemudian integer main. Di dalamnya main ini kita buat void. Ini untuk seperti latihan di dalam modul 2 ya. Void. Kemudian kita buka kurung. Di dalamnya kita ketikkan karakter. Ini menunjukkan tipe datanya, char, bahwa variabel ada yang dinamakan dengan variabel char, huruf. Kemudian kita isikan bahwa huruf tersebut, huruf itu kita isi dengan huruf Z. Huruf Z. Kemudian kita tampilkan huruf Z ini dengan metode print F. Kita tampilkan huruf Z ini dengan metode printf. huruf yang tersimpan dalam memori adalah. Jadi sewaktu kita masukkan huruf ini, huruf Z ini di dalam memori atau dalam variabel yang namanya huruf, maka bisa kita panggil kembali dengan cara printf, kemudian adalah %c. %c ini menunjukkan bahwa yang akan kita tampilkan lewat string ini, lewat kalimat ini adalah dengan tipe data C, karakter. Selanjutnya, koma, variabel, ini huruf variabel yang menyimpan karakter tadi. Oke, buat titik koma,
Selanjutnya kita tampilkan baris baru printf \n titik koma. Jadi setiap perintah kita buat titik koma, kemudian return 0. Return 0 ini menunjukkan jika ada kesalahan, maka kembalikan nilai kepada 0. Ini latihan kedua, kita jalankan atau kita simpan dahulu boleh. Misalnya ini belum pernah disimpan, kita simpan file save as di tempat latihan Anda, buat latihan 2, file source filenya adalah bahasa C, begitu, kemudian save. Oh, mohon maaf karena layarnya ini kayaknya tidak kelihatan ya. Saya coba share kembali, save as ini. Nah, ini dia. Jadi Anda simpan filenya dengan nama latihan 2, save as type-nya adalah source file.c, save seperti itu. Selanjutnya kita coba jalankan. Kita coba jalankan dengan cara execute, compile, run. Nah, seperti itu. Kemudian hasilnya mungkin bisa kita coba lihat kira-kira seperti ini. Oke, bisa kelihatan ya. Nah, ini huruf yang tersimpan di dalam memori adalah Z. Jadi kita masukkan huruf Z ini tadi ke dalam variabel yang bernama variabel huruf, kemudian kita tampilkan kembali. Para mahasiswa, mungkin demikian pengantar dari bagaimana cara mengoperasikan aplikasi DevC++ ini. Silakan para mahasiswa mencobakannya di dalam latihan dari modul 2. Beberapa latihan banyak di sana ada. Dari awal sekali modul 2 sampai di akhir modul 2 tersebut ada tugas atau kasus dan tugas teori. Tugas atau kasus dan tugas teori tersebut ditambah dengan tugas konversi bilangan. Saudara coba buatkan dalam tempo seminggu ini, kemudian saudara submit di e-learning. Insya Allah akan kita bahas minggu depan. Untuk ini mohon maaf saya tidak bisa melaksanakan pertemuan tatap maya pada daringnya. Begitu mungkin. Jika ada pertanyaan, saudara bisa japri ke WA atau silakan berdiskusi lewat WA grup yang ada. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.